suami aku nggak ada ngabarin kamu, Intan? Nggak ada sih, nggak ada ngabarin. Soalnya tadi aku kepergok sama dia mau keluar, jadi aku bilang aja kalau aku mau jalan sama kamu. Mumpung suami aku ada di luar kota nih, kamu yang ngurus kantor kan, jadi aku minta tolong yang sama kamu buat ngamanin. Kamu? Iya, kamu dong. Jadi Kalian ngapain sih di situ? Semua tetap terjaga. Indah kisah yang Semuanya udah siap. Jadi hari ini aku tinggal berangkat kerja nih. Ya, hitung-hitung meskipun cuacanya juga kayaknya nggak mendukung mau hujan kayak gini, tapi kan aku juga harus cari duit. Kalau nggak dengan kerja ngojek, terus aku mendapat duit dari mana? Tapi nggak apalah, aku harus kerja bersama motor andalanku ini. Motor udah serasa kayak pacar aja. Coba aja, kalau aku udah menikah, pasti aku nggak akan berdampingan terus nih sama motor kesayangan aku. Tapi ya udahlah, hitung-hitung juga ini kan buat penghasilan aku. Jadi ya, aku harus berusaha keras, berjuang buat menghidupi diri sendiri dengan cara ngojek. Ya, semoga aja nanti bisa mendapatkan penumpang yang baik-baik semua. Udahlah, kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat, semoga hari ini banyak orderan. aku udah pusing banget. Gimana ya caranya aku buat ngebongkar semua perselingkuhan istri aku? Jalan satu-satunya kan aku harus mergokin dia dengan mata kepalaku sendiri. Semalam aku juga nemuin handphone dia. Ada temannya nelpon, dikasih nama cewek, tapi setelah diangkat cowok. Aku udah yakin banget istri aku pasti selingkuh. Apa aku sesuai sama rencana aku yang aku pikirin tadi ya? Jadi aku harus bilang aku pergi keluar kota untuk memastikan istri aku ketika aku berada di luar kota, istri aku ngapain aja dan bareng sama siapa aja. Jadi sekarang aku harus cari ojol nih. Dan aku harus pinjam jaketnya dan bilang aja ntar lagi aku pulang. Terus aku bilang deh, aku mau pergi keluar kota naik ojek aja. Tapi sebelum itu aku kan harus kasih tahu Intan dulu. Intan dia juga mencurigakan, kayaknya istri aku juga sekongkol sama Intan buat menyembunyikan perselingkuhannya. Jadi aku harus bilang sama Intan biar mereka juga ngerasa bebas gak ada aku. Yang penting sekarang aku harus cari ojeknya dulu deh. Terus aku pinjam motornya buat pergi ke rumah Intan. Dan setelah itu aku jemput ojolnya, aku pulang, aku bilang kalau misalkan aku mau pergi keluar kota. Ya udah deh kalau begitu. Mending sekarang aku langsung pergi aja deh. Daripada aku di sini nungguin ojek juga juga gak datang-datang.
kalau misalkan aku cari, tapi mau cari kemana ya? Kayaknya ini ojek deh. Betul banget nih. Ojek. Aduh, minggir nggak? Ya udah, aku mau order. Udah deh, matikan. Sin. Bagus, Bagas. Gak usah kenceng-kenceng dong ngomongnya. Ya awas. Kamu kelihatan kayak anak TK kalau naik motor. Wah. Oh jangan ledek aku dong. Ya nggak pantas aja naik motor, motornya besar banget. Aduh. Kamu Apalagi pakai helm begitu. Ya bisa ampun. tolong bukain nggak? Ya udah deh. Kamu ngapain pakai jaket ojol, Sin? Duh, helmnya bau banget lagi. Duh, Aduh. Kamu ngapain? helmnya nggak pernah dicuci ya? Aku ya biasalah. Kamu ngapain berhentiin aku di tengah jalan kayak gini? Gini, Sin, aku minta tolong boleh nggak sama kamu? Untuk hari ini, kamu biasa dapat berapa penghasilan dari kamu ngojek? Emang kamu minta tolong apa Ya sih? udah, kamu bilang aja habis berapa, biasanya dapat berapa? Ya tergantung banyak orderan. Kalau lagi rame ya mungkin ya 400 nyampe. Oke, aku ganti 10 kali lipat jadi 4 juta. Tapi kamu tolongin aku, oke? Kamu Deal dulu dong. iya tunggu dulu dong. Enggak, aku gak mau deal dulu. Tapi kamu serius? Udah, deal. Aku minta tolong sekarang, Sin. Jadi aku curiga istri aku selingkuh. Jadi aku mau pura-pura buat pergi keluar kota. Dan aku juga harus ya bilangnya pergi naik ojek. Dan harus bilang juga pergi berhari-hari. Biar aku tahu istri aku tuh beneran selingkuh apa enggak. Nah nanti setelah aku bilang pergi, 1 jam kemudian atau beberapa jam kemudian, aku pinjam jaket ojol kamu. Nah kamu bonceng sama aku, kamu pura-pura jadi penumpang. Jadi aku mau turunkan kamu di dekat rumah aku. Aduh. Oke? Kita ngobrol-ngobrol di sana sambil nungguin istri aku tuh bareng sama siapa begitu. Oke? Ya aku bukan nggak mau bantu, cuma nanti aku terlibat dalam Ya permasalahan. enggak lah, gak bakalan terlibat. Semua tanggung jawab aku. Masa teman lagi kesusahan, kamu gak mau nolongin? Iya. Seandainya kamu di posisi aku, Sin, coba. Gimana coba? Sakit hati, Sin. Ya, aku paham. Aku nih kesel, tau nggak? Iya, kamu jangan Ya pukul ampun. motor aku juga. Ini motor kesayangan aku, guys. Oke, maaf. Yaudah, gimana? Ya udah, oke, aku bantu. Nah, Tapi beneran? sekarang, ya beneran. Sekarang aku juga mau bilang sama kamu, aku pinjam motor kamu dulu. Nah, nanti kamu tunggu di depan itu. Nanti aku jemput kamu ke depan, oke? Aku mau pergi ke rumah karyawan aku dulu. Ya udah, tapi kamu nggak bakal bawa kabur kan? Ya gak mungkin lah aku bawa motor kamu, Sin. Iya, tapi guys, kalau emang cerita kamu tadi itu beneran terjadi, mungkin aku cuma bisa ngomong turut prihatin aja atas apa yang udah menimpa ke diri kamu. Karena aku yakin kok kamu pasti bakal Ya, aku merasa terpuruk banget. terburu-buru aku menikah, Sin. Ya, dia cuma menikmatin harta aku doang kayaknya. Tapi sih bingung juga, guys. Dia itu udah jadi seorang istri. Pasti dia cuma menikmati uang kamu doang kan? Dia cuma Iya. nyata-nyata di rumah, nggak kerja nih kayak aku. Ya, terus dia seneng-senengnya bareng orang lain. Itu aku gak suka, Sin. Ya, Apa aku kan memang jangan-jangan- kerja kan buat keluarga. Bentar deh, kamu bilang dia senang-senang bareng orang lain. Atau jangan-jangan dia pas bareng kamu nggak seneng kali? Atau dia kurang enak aja sama kamu? Atau jangan-jangan kamu nih yang ini. Kamu Ya enggak, pikirannya kamu ngaco, Sin. mungkin kamu juga harus. Aku udah puasin dia. Wah, Dia mau apa, mau bagaimana, aku Berarti udah kamu- turutin. berarti kamu udah kasih semuanya yang dia mau. Iya, Aneh juga sih, guys. aku juga nggak tahu harus bagaimana lagi, Sin. Tapi kamu udah ketemu nggak sama laki-laki itu? Ya belum, Sin, makanya nih aku juga pengen tahu. Nah ini juga kayaknya ada keterlibatan salah satu karyawan aku, soalnya dia akrab banget sama istri aku. Nah sekarang aku mau pergi ke rumah karyawan aku ini dulu, mau bilang aku mau pergi keluar kota biar dia yang ngurus bareng sama istri aku, urusan perusahaan begitu. Biar gak ada kecurigaan, biar dia seneng-seneng dulu lah. Oke? Ya udah, guys, kalau gitu bawa aja nih motor. Nah, kamu tunggu depan, nanti aku jemput. Oke? Nanti jaket ojolnya aku pakai. Kamu bonceng aku, oke? Ya udah. Ya udah deh, Kamu kalau begitu. hati-hati ya bawa motornya, ini motor kesayangan aku. Ya udah deh, aku gak usah pakai helm. Pakai aja udah. Udah, nggak apa-apa. Udah pakai aja. Kenapa sih? Kamu takut rambut badai kamu rusak? Bukan, helmnya banyak kutunya. Astaga. Semangat aku Kamu pakai kutu.
sebagai gantinya kamu gantiin tuh bensin aku. Kamu lama-lama kayak temen aku sih. Cuma disuruh bawa motor buat kerja, minta diganti uang. Ganti uang bensin 12.000. Iya bisa, bensin aku udah habis. Enggak, kebangetan soalnya. Begitu tuh nggak baik. Udah buru hati-hati. Ada aja deh si Bagas. Tengah jalan kayak gini. Kalau sampai dia ketabrak gimana? Tapi kasihan sih. Ya udahlah. Hitung-hitung juga dia kan mau gantiin hasil kerja aku hari ini. Udah aku tunggu situ aja. Loh, Pak Bagas, kok ada Iya, di Bu. rumah saya? Jadi begini, maaf saya nggak bilang buat kesini karena ini dadakan, Bu. Jadi saya harus pergi keluar kota, saya harus menyelesaikan urusan pekerjaan kantor karena saya ada klien yang harus melaksanakan meeting nanti malam. Jadi saya harus berangkat sebentar lagi. Jadi saya minta tolong untuk masalah kantor nanti Bu Intan yang mengambil alih dulu bersama istri saya. Kan kenapa saya pilih Bu Intan? Soalnya Bu Intan kan juga udah akrab banget sama istri saya. Kadang sering keluar bareng, main bareng sama istri saya. Jadi ya bisa serasi lah bareng sama istri saya buat ngurus kerjaan kantor. Iya aman sih Pak, urusan kantor biar yang ngurusin saya sama istrinya Pak Bagas. Kan tahu sendiri Pak Bagas, kalau saya sama istrinya Pak Bagas itu akrab banget Pak dari dulu. Soal kantor sih, urusan itu gampang lah Pak. Nanti Pak Bagas kasih kepercayaan soal kantor itu kepada saya. Oke, jadi saya udah percaya semua kok sama Bu Intan. Apalagi kan ada istri saya, jadi gak mungkin dong Bu Intan nipu-nipu masalah kantor. Kan juga ada istri saya. Dan ataupun dalam hal-hal lain Bu Intan akan selalu jujur. Apalagi kan Bu Intan udah kerap banget nih sama istri saya. Tapi ini saya juga harus bilang dulu sama istri saya karena istri saya juga masih belum tahu. Jadi saya barusan juga habis dari rumah teman saya buat berangkat nantinya begitu. Jadi saya harus pulang dan ngasih tahu sama istri saya kalau misalkan saya harus berangkat hari ini juga. Jadi Baik Pak. saya juga harus pesan Gojek bentar lagi. Oh jadi Pak Bagas nggak pakai mobil pribadi? Oh enggak, ini motor Gojek yang saya pakai. Oh. Jadi gampang lah nanti. Ya udah deh kalau begitu. Oh ya, satu hal lagi. Untuk besok jam 3 kita juga ada meeting di kantor. Jadi Bu Intan juga harus pimpin rapat. Takutnya saya masih belum selesai besok Bu. Karena ini kalau di jadwal yang ditentukan itu kayaknya 2 hari saya meeting. Cuman malam ya istirahat. Mungkin paginya mulai lagi sampai malam lagi begitu Bu. Ini kan juga demi kebaikan kantor juga. Iya Pak. Baik Pak kalau kayak gitu biar saya hubungin istri Pak Bagas biar cepatnya saya ke kantor gitu Pak. Ya udah deh kalau begitu. Saya kayaknya harus langsung berangkat dulu, Bintan. Hati-hati ya Pak. Ya, jadi nanti saya juga mau bilang juga sama istri saya. Ini kan saya juga mau pulang bentar lagi. Oh iya Pak. Ada ya Bu? Iya. Kebetulan banget. Kayaknya ini waktu yang tepat deh. Karena kan yang tahu soal perselingkuhan si Leli itu kan aku. Jadi ya ini waktu yang tepat untuk aku. Karena yang tahu perselingkuhan itu kan hanya aku. Kayaknya aku harus ngabarin Mas Gita nih. Ya aku bakal ngabarin dia kalau suaminya si Leli itu bakal keluar kota. Ya siapa tahu aku dapat bonus dari Mas Gita ataupun Leli. Bahagia banget deh hari ini. Keberuntungan aku banget.
Ya udah, mending aku langsung ke kantor terus hubungin Mas kita. Karena kalau aku hubungin aja deh sekarang. Aduh, nggak diangkat lagi. Ya udahlah. Ini udah siang juga, aku mending ke kantor aja. Mas Bagas ini masih belum datang. Apa aku langsung keluar aja ya? Ya mungkin dia langsung jalan gitu keluar kota. Tapi nggak apa-apa lah, walaupun dia nggak izin sama aku. Penting aku seneng kalau dia keluar kota. Sayang, kamu kok di luar? Emang mau pergi kemana? Oh iya Mas, aku mau ke teman aku Mas. Iya, ke teman aku. Ke Intan. Oh, Intan udah bilang ya sama kamu? Kalau misalkan aku pergi keluar kota? Iya Mas, dan kamu kenapa sih kok nggak ngasih tahu aku dulu? Ya maaf, soalnya aku dadakan juga kan tadi. Jadi aku langsung pergi ke rumah Intan, baru sekarang aku bilang sama kamu, nih aku harus berangkat sekarang. Aku naik ojek nih, motor ojeknya aku pakai. Apa kamu udah nggak nganggap aku sebagai istri kamu ya? Bukan, Mas? soalnya kan yang mau ngurus masalah perusahaan, nanti itu kan si Intan. Nah, aku pasrahkan sama Intan, nanti kamu tinggal kontrol aja. Kamu kan juga akrab tuh sama si Intan. Jadi kan enak, kamu juga gak canggung, Intan juga gak canggung sama kamu. Kamu juga sering belanja bareng sama Intan. Walaupun dia karyawan aku, dia akrab banget sama kamu. Ya udah deh Mas. Tapi bener mau ketemu sama Intan? Iya beneran Mas, aku nggak bohong kok, aku Ya, bener mau aku ketemu. kan nggak tanya kamu bohong apa enggak. Terus kenapa harus begitu? Iya, takutnya kan kamu ngiranya aku bohong sama kamu. Ya, awas aja kalau misalkan kamu beneran nggak bareng sama Intan. Udah, aku tungguin di sini. Mang, mana Intan? Kok tunggu di sini? Aku biar nyusulin Intan aja Mas, aku jalan Aku kaki nggak anterin. apa-apa. Nggak usah kok. Nggak apa-apa Mas. Ya udah deh kalau begitu. Tapi awas ya, aku udah ngasih kepercayaan sama kamu. Aku buat pergi ke luar kota ini ada acara meeting. Jadi antara 2 sampai 7 hari, paling enggak 3 hari lah paling cepat. Tapi kayaknya enggak deh, kayaknya 6 harian. 6 hari. Oke. Kok kamu kayak seneng begitu? Ditinggal Iya. aku? Ya aku seneng karena kamu sibuk banget sama kerjaan kamu. Jadi kan uang kamu ke aku juga makin lancar Mas. Oh begitu terus. Giliran ditinggal aku, kamu seneng. Cobalah aku lagi di rumah sama kamu ditinggal keluar terus, ditinggal belanja. Iya. Ya maaf Mas, tapi aku janji kok kalau kamu udah datang dari luar kota, aku bakal seharian di rumah dan nungguin kamu. Ya udah deh kalau begitu. Bener tapi kan janjian sama Intan. Iya benar lah Mas, Aku kamu. gak mau ya nanti kamu macam-macam di belakang aku. Ingat aku Iya. banting tulang, aku capek-capean, aku rela gak di rumah terus hanya untuk mencari rezeki. Itu juga buat membahagiakan kamu sayang. Iya ya. Bener ya? Kamu keluar kotanya kapan Mas? Ya sekarang, ini aku langsung naik ojek aja ke kantor. Jadi barang-barangku udah di kantor semua. Ojek? Iya. Tapi Ini aku sewa Kok tadi. Tadi aku sewa sama kebetulan dia kawan aku. Jadi aku ganti deh uang dia seharian biar dia nganter aku kantor. Dan motornya biar bisa aku pinjem. Dia lagi di pangkalan mungkin. Oh. Jadi aku tinggal ke sana bentar lagi. Ya kalau misalkan kamu mau dantar ke Intan ya gak apa-apa. enggak kok, nggak apa-apa, aku bisa jalan sendiri sekalian olahraga. Tapi kamu dandan sama Intan, mau jalan sama Intan kok pakaiannya seksi-seksi begitu sih? Iya, ya emangnya kenapa Mas? Ya Masa enggak. iya aku mau dasteran keluar? Ya enggak, paling enggak kan berpakaian yang tertutup. Justru Nanti, nih ya Mas, kalau orang-orang ngelihat istri kamu ini cantik, mereka malah mikir kalau suaminya itu memang pekerja keras. ya suaminya pekerja keras. Suami udah kayak pemulung, istrinya udah kayak artis. Nggak apa-apa Mas. Oh nggak apa-apa sih? Lagian kan ngebahagiain istri itu kan. Iya memang kewajiban membahagiakan istri, tapi memperlihatkan kecantikan istri kepada orang lain itu nggak baik. Cantiknya kamu itu cuma buat aku, bukan Terus? buat orang lain. Aku disuruh keluar maskeran gitu, harus tertutup pakai gamis. Enggak juga, tapi Ya kan aku mau jangan jadi diri aku sendiri Mas. pakaian yang ketat-ketat begitu dong. Nanti dilihatin gimana? Lagian aku Ya juga udah nggak deh. mau ketemu sama cowok. Ya udah, pokoknya kamu hati-hati di jalan. Tak lagi, oke? Ya udah, Oh iya, aku Mas. langsung jalan aja. Kamu nggak mau ngasih aku uang gitu? Uang lagi. Ya tinggal transfer aja Mas. Baru semalam udah aku kasih 10 juta, emang udah habis? Ya kan aku mau ke salon sama Intan. Udah, gak ada.
Itu kamu habisin dulu. Aku mau pergi dulu, kamu doakan biar rezekiku tambah lancar. Ya udah deh, dah sana. Hati-hati ya. Nah, udah deh, kamu juga hati-hati. Ingat, gak usah macem-macem. Iya ya. Untung aja aku pinter nyari alasan. Bawel banget sih orang itu. Mas Gita, tunggu. Aduh. Mas Gita. Aku kesini itu dadakan mau ngasih informasi ke kamu, Mas. Emangnya ada apa ya? Penting Jadi banget. ini kabar bahagia buat kamu untuk... Tunggu, Tan. Kasih. Jangan gak berisik. Jadi, Mas, Ngomong-ngomong kabar apa ya, Tan? kabar soal suami si Leli. Suami si Leli itu hari ini bakalan keluar kota. Jadi tadi aku pas mau jalan ke kantor, tadi ya bos aku itu ke rumah aku buat nyamperin aku, dan urusan kantor itu ya aku yang pegang, Mas, gitu. Kamu beneran, Tan? Iya beneran. Jadi ya kamu bisa berduaan di rumahnya si Leli. Ya, Ini seenak-enak kesempatan lah. buat aku bisa berduaan sama si Leli dengan puas. Iya. Jadi aku memang untuk hari ini memang pengen ketemu sama Leli sih. Tapi aku cuma takut aja si suaminya si Leli itu ya takut ada di rumahnya aja. Kalau semisal suami si Leli itu ada di rumahnya, otomatis aku kan ini ketemu di luar kan. Tenang aja, Mas, kan aku udah ngomong sama kamu kalau suami si Leli itu bakalan keluar kota hari ini. Jadi ada meeting dadakan gitu, Mas. Dan ya otomatis di rumah si Leli itu kan gak ada orang. Tapi untuk bentar lagi kayaknya kamu jangan ketemu Leli dulu, karena suaminya si Leli itu bakalan pulang. Dia masih mau ke rumahnya lagi. Terus Iya. nanti mau keluar gitu. Iya, Mas. Jadi urusan kantor itu biar aku yang ngurusin gitu. Jadi ya kamu bisa enak-enakan berdua. Gimana? Ya, Tapi jangan lupa juga ya untuk bonus buat aku. kamu nggak usah khawatir, Tan. Nanti aku bakalan ngasih fee buat kamu. Emangnya kamu pengen apa? Ya aku pengen duit lah. Ya, aku kira kamu pengen barang. Ya kalau kamu misalkan pengen duit ya nominalnya berapa? Mungkin sekitar 10 juta ya. Oke, aku bakal memenuhi semua keinginan kamu, Tan. Oke kalau gitu. Tapi kamu tahu sendiri kan kalau aku itu dari dulu kan ya selalu mendukung perselingkuhan soal Leli dan kamu. Jadi ya yang jelas, Mas, kalau misalkan kamu itu jadi sama Leli buat suami istri, kamu ya harus naikin jabatan aku sebagai manajer, Mas. Ya, iya sih, Tan, tapi kayaknya nggak mungkin banget deh. Soalnya kan, ya tapi gimana ya? Memang perusahaan itu milik si Leli, tapi kan suami Leli masih belum mau cerai. Ya kamu pepet terus dong, Mas. Gimana caranya Leli itu cerai sama suaminya? Kamu tuh kan punya otak, jadi makanya ya kamu harus diolah tuh otaknya. Tapi ngomong-ngomong, sekalipun aku sama Leli nggak ada modal ya buat pacaran sama dia dan enak-enakan sama dia, tapi aku juga bayar sama kamu 10 juta loh. Seharusnya Tapi kan kamu juga harus ini enak-enakan juga sama aku. Enak aja. Ya kali aku tuh mau sama kamu, Mas. Ya kan memang aku kenal kamu itu ya emang dari dulu, Mas. Dan kamu ya memang sikap dan sifatmu seperti itu. Jadi makanya ya aku mendukung kamu. Ya kali aku mau main sama kamu enak aja. Ya udah, aku bakalan penuhin kebutuhan kamu semua. Ya asalkan kamu bisa menyatukan aku sama si Leli. Tenang aja, kemarin si Leli itu curhat sih sama aku. Kalau dia tuh udah kangen banget sama kamu. Dan ya, kamu tahu sendiri lah, dia tuh mau apa. Ya aku ngerti. Tapi kamu beneran Leli bilang kayak gitu? Emangnya kamu kemarin ketemu sama Leli? Iya, aku kemarin ketemu sama si Leli. Dan dia itu benar-benar kangen banget sama kamu, Mas. Lumayan lah, kan gratisan, Mas.
Ya udah deh Tan, daripada aku lama-lama di sini, mending aku langsung jalan aja temuin si Leli. Tapi nanti kamu mau ke rumahnya Leli kan? Iya, tapi kan aku masih mau ngurusin kantor. Karena kan kamu tahu sendiri lah, bos itu percaya banget sama aku. Aduh, kamu sok-sokan sibuk sih Tan. Tinggalin aja deh kerjaan kamu. Enak aja, yang ada aku dipecat. Nanti kan semisal Leli jadi sama aku kan bisa mengangkat kamu lagi. Ya makanya kamu secepatnya harus pepetin si Leli. Gimana caranya si Leli itu harus cerai. Ya Yaudah, udahlah. aku jalan dulu. Ya udah, aku Untuk juga uangnya mau nanti jalan. aja ya. Oke. Langsung ke Leli aja deh. Soalnya aku udah kangen banget nih sama Leli. Aduh, ini kenapa lama juga ya? Mungkin kalau sampai sekarang, tadi aku ngojek udah dapat 3 orderan. Astaga. Gimana? Aku udah dari rumah kerawan aku, juga udah dari rumah aku. Terus? Istri aku bilang dia mau keluar sama kerawan aku itu. Nah, aku tahu nih tempat dia lewat. Dan semalam aku juga pernah sempat nemuin handphone dia, ada telepon dikasih nama cewek, tapi setelah aku angkat ternyata cowok. Nah, aku diem tuh. Terus dia janjian. Kayaknya janjiannya di depan deh. Dia tuh mau pergi. Tapi kamu yakin? Ya yakin lah. Kalau misalkan nggak yakin, nggak tahu lagi gimana Enggak, sih? gini. Kalau nggak, Aku cuman pengen ngasih masukan sama kamu, guys. Ini kan masalah rumah tangga kamu. Kalau emang kamu masih pengen banget memperbaiki rumah tangga kamu ini, mungkin lebih enak kamu ngobrol baik-baik aja sama istri kamu. capek Baju ngomong. aku. Kan, Ini jaket kerja aku. kan udah aku pinjem tadi. Kamu lagi mana sih? Oh iya. Capek ngomong sama orang yang nggak paham. Iya, bukan nggak paham, cuman aku nggak bisa terlalu detail masuk ke dalam ranah rumah tangga kamu. Kamu juga cuma sekedar minta tolong sama aku, guys. Capek ngomong sama kamu sih. Kamu itu udah minjem ya? Yaudah, yuk. Ayo kemana? Ya kan kamu ikut. Aku mau beli masker ntar di depan. Udah. Gak usah pakai helm. Banyak kutunya. Lama-lama aku. Nah, udah aku deg-degan nih, buruan. Udah, tenang aja, nggak bakal ada apa-apa kok. Aku yakin istri kamu sayang sama kamu. Kalau istri aku gak sayang, kamu yang sayang sama aku. Aduh. Ini si Leli di mana ya? Padahal janjiannya di tempat ini. Lama banget sih. Hai. Kamu kok lama banget sih? Ya, tadi aku hampir aja kepergok sama suami aku. Tapi untungnya aku kan orangnya pintar nyari alasan, jadi aku bilang aja kalau aku mau ketemu sama Intan. Gimana? Suami kamu udah jalan? Kayaknya sih udah, karena tadi dia bilangnya mau jalan sekarang. Ya aku soalnya tadi dikasih tahu juga sama Intan kalau semisal suami kamu mau keluar kota katanya. Iya, syukurlah kalau Intan ngasih tahu ke kamu. Oh iya, kamu lama ya nunggu di sini? Enggak, aku juga baru nyampe kok. Tadi kok bilang lama banget? Ya iya, soalnya kan kalau nunggu meskipun sebentar ya kerasa lama. Iya, kamu harus sabar dong. Kalau mau jalan sama istri orang, itu harus banyakin sabar. Gimana? Kamu mau
ceraikan suami kamu? Ya itu masalah nanti, karena sekarang uangnya masih belum semua masuk ke aku dan aset-asetnya juga masih belum nama aku. Ya udah, kita mau jalan. Iya boleh. Ya udah, kita kalau mau jalan sekarang. Ya udah, mau kemana? Ya ke hotel. Kamu kok ke hotel terus sih? Kayaknya sekarang kita harus pergi ke kafe aja, gimana? Karena aku mau kulineran. Ya kalau masalah cari tempat yang aman, di rumah aku juga bisa kali. Karena kan suami aku lagi keluar kota. Emangnya ini ya suami kamu nggak nyuruh orang buat jagain rumah itu? Ya Aku ngapain? aku cuma takut aja nanti suami kamu malah tahu. Ya enggak lah, tenang. Suami aku itu pasti percaya sama aku kok. Oh iya, sebelum kita keluar, gimana kalau kita temuin Intan dulu? Oh ya udah, soalnya aku tadi juga ngajak ketemu Intan. Iya, karena kan aku mau nyuruh Intan buat ngurusin semua urusan di kantor. Biar kamu ngurusin aku aja. Gimana? Ya udah, ini kita jalan sekarang aja deh. Yaudah yuk. Yuk. Ya, kita berhenti di sini aja deh. Di sini? Iya. Oh, di sini. Ya udah deh. Kamu udah bilang ke Intan kalau kita mau janjian di tempat ini? Udah kok. Karena kan aku kalau keluar sama Intan, biasanya aku janjian di tempat ini. Jadi, aku bilang aja di tempat biasa. Nah, Sin. Kamu lihat nggak? Tuh. Lihat nggak? Cowok cewek itu depan mobil, itu istri aku, Sin. Bener kan? Jadi dia udah bareng sama cowok. Dia juga udah mau berkhianat sama aku. Bentar deh, sekarang gini aja. Kita turun. Nah, kamu jangan rame-rame. Kamu ikut jalan bareng aku. Nah, kita di depan, kita duduk aja. Kita sambil dengerin mereka ngobrol, oke? Tapi jadi nggak kalau itu kamu? Ya enggak, kamu udah pakai masker. Oke, kita kamu pura-pura lihat HP aja. Oke. Sekarang. Ya pun, coba deh kamu lihat. Itu kan juga karyawan aku, Sin. Lagi jalan tuh di belakang mobilnya. Ya udah gitu. Tapi Intan mana ya kok masih belum datang? Aku juga nggak tahu. Karena kan dari tadi kan kamu. Ini dia. Sorry ya nunggu lama, soalnya di kantor masih ada urusan. Iya, kita baru datang juga kok. Oh iya, suami aku nggak ada ngabarin kamu, Intan. Nggak ada sih, nggak ada ngabarin. Ya. Biasanya dia tuh Pak Bos kalau misal mau pulang katanya sih mau ngabarin aku. Soalnya tadi aku kepergok sama dia mau keluar, jadi aku bilang aja kalau aku Permisi, mau Mbak. jalan sama kamu. Oh gitu. Ya udah, gampang kok urusan itu, lagi pula kamu tahu sendiri kan, aku nih pinter banget buat ngakalin Pak Bos. Iya, kamu itu salah satu karyawan suami aku yang bisa aku percaya. Karena kamu udah banyak ngebantu aku. Ya tentunya, karena kan juga ada bonusnya kan. Jangan lupa ya Mas Gita, nanti harus ditransfer. Ya aku juga gak bakalan lupa Tan untuk janji aku. Tapi kalau semisal suami si Leli tahu, itu berarti kamu. Karena cuma kamu yang tahu. Ya sekalipun si Leli juga mau menikah sama aku dan dia juga mau menceraikan suaminya. Tapi untuk sekarang tidak ada yang boleh tahu dulu. Kamu kapan yang mau menceraikan suami kamu Leli? Ya secepatnya lah Mas, lagian kan aku sama kamu Dan mau nikah. iya, dan ini juga kamu jangan lupa untuk mengambil semua aset-aset suami kamu dan juga harta suami kamu. Ya tenang aja. Oh ya Intan, mumpung suami aku ada di luar kota nih, kamu yang ngurus kantor kan, jadi aku minta tolong yang sama kamu buat ngamanin. Kamu Jadi Kalian ngapain sih di situ? alamatnya mana ya?
Kita lagi cari alamat, Mbak. Ini kita salah kayaknya. Tuh sana di sana kayaknya. Jelas banget deh. Oh ya, tadi aku belum selesai ngomong ya. Aku minta tolong sama kamu buat ngamanin semua surat-surat suami aku, jadi biar nanti kalau dia pulang, dia bakalan nyari-nyari tuh. Jadi biar nggak dipegang sama dia gitu. Ya tenang aja, urusan itu urusan aku kan. Tenang aja, aku bakal mengamankan semua berkas-berkas dan aset-aset kantor. Ya syukurlah kalau kamu bisa dipegang kepercayaannya. Oh iya, kamu bentar lagi mau ke kantor atau mau kemana? Ya aku ke kantor sih, soalnya takutnya Pak Bos itu tiba-tiba ngubungin aku, takutnya ya aku nggak ada di kantor. Gimana Iya, kalau kalau suami misalkan aku kita nanya-nanya tentang samperin aku, kamu aja? bilang aja Kamu kalau ikutin aku ya? aku habis keluar sama kamu. Iya, tenang aja, urusan itu. Kayaknya ini deh. Kalian berdua ini kenapa sih? Kayaknya ini deh. Mas, kita udah kenal ya. Ini kita dari tadi nyariin alamat tapi nggak ketemu-ketemu. Iya kan, Mas? Iya. Alamatnya Pak Bagas yang ganteng tuh di mana ya? Saya nggak tahu. Maaf mungkin kenal. Oh, pengusaha sukses. Kalau nggak salah istrinya namanya Leli. Kalau nggak salah si Leli itu kayaknya perempuan murahan yang tukang selingkuh. Kenal nggak? Mas, Nggak, saya mau kamu ngantarkan mau paket. anterin paket ya? Iya, Paketnya di mana? Dari tadi Oh. motor lagi. Paketnya di motor. di motor. Eh, Ini kita cari alamatnya dulu biar nggak. Mending kalian cari ke arah sana deh. kenal nggak Leli? Soalnya saya dengar kabar dia lagi jalan sama orang sekarang. Ya. Soalnya, gimana ya Bu? Pak Bagas, Oh ini, kenal sama saya. Kamu juga kenal sama saya? Kamu kok bisa ada di sini, Mas? Ada di sini. Emosi banget nih ngeliat cowok ini. Kamu ngomong aja, Mas. Aku dari tadi udah denger semua omongan kamu, Len. Tahu nggak? Iya. Aku udah denger semua rencana kamu dan aku juga gak nyangka sama kamu, Intan. Ternyata dugaanku tuh benar selama ini. Kamu juga terlibat dalam perselingkuhan istri aku. Bang sama laki-laki brengsek ini. Begini Mas, saya mohon maaf nih sama Mas. Sebenarnya saya cuma disuruh Intan Mas. Dan saya juga punya pacar Mas. Dan sebentar lagi saya juga mau menikah. Saya deketin. Aku nggak peduli apapun alasannya. Karena Aku kasih tahu ya sama kamu. Aku memang kurang apa sama kamu? Hah? Ini yang kamu bilang kamu nggak bakalan selingkuh sama orang lain, Len. Hah? Kamu juga, Intan. Kenapa sih kamu begitu? Aku masih kurang baik gimana sama kamu? Kerjaan juga enak. Kamu gajinya udah aku lebihkan dari yang lain. Terus kenapa sampai sekarang kamu mau ngebantu istri aku buat selingkuh? Kamu pengen naik jabatan seperti yang kamu bilang barusan. Terus kamu bilang dia sampai dia menguasai semua harta aku, kamu bakal enak kerjanya, begitu? Hah? Iya Bos. Intan, mulai dari sekarang aku gak mau kenal sama kamu lagi, Intan. Mulai sekarang kamu aku pecat. Dan kamu bakal aku laporin ke polisi. jangan Mas. Saya juga. Dan kamu, Leli, kamu jangan pernah berharap aku bakalan mengeluarkan uang sepeser pun buat kamu. Aku minta maaf ya, Mas, sama kamu. Kamu datang ke rumah aku cuman bawa baju dan badan kamu doang. Kamu nggak pernah bawa apa-apa ke rumah. Jadi aku minta tolong, keluar pun begitu. Ambil semua pakaian kamu, urus semua surat perceraian kita. Dan aku bakalan nikah juga. Kamu lihat, aku bisa mendapatkan perempuan yang lebih cantik daripada kamu. Kamu pikir aku bego, bisa kamu bodohin? Hah? Lel, di luar sana banyak perempuan yang ngantri buat menjadi istri aku, tapi aku lebih memilih kamu, tahu nggak? Aku nyesel, Mas. Ya memang, nyesel itu memang selalu di belakang. Kalau penyesalan di depan nggak bakalan orang berbuat kesalahan. Tapi mungkin apa coba diomongin baik-baik. Udah, ini nggak ada yang bisa diomongin lagi. Sekarang kamu nikahin dia. Jadi sekarang aku serahkan sama kamu. Kamu bawa laki-laki ini. Ya udah begini Lel. Sekarang aku udah nggak ada hubungan apa-apa lagi sama kamu. Dan aku juga takut dilaporkan ke polisi. Ya jelas, aku pasti bakalan proses urusan ini. Kamu gak bakalan lolos dari masalah ini. Dan kamu juga, Intan, kamu jangan pernah berharap bakalan dapat gaji dari aku dan kamu kerja di kantor aku lagi. Kita lihat aja ke depan nasib kamu gimana.
Yaudah, Tan, kamu gak mau ikut aku? Ini ini nggak mau dibawa. Oh iya, Lel, aku nggak ada urusan lagi ya sama kamu ya. Gara-gara kamu pekerjaan aku nih hilang. Kok malah jadi aku yang disalahin? Tuh, lihat orang yang kamu banggakan. Sekarang masih bertahan sama kamu nggak? Kayaknya aku pergi ke Udahlah, nggak apa-apa. Kan kita juga mau nikah. Dan aku mau peringatkan sama kamu, Lel. Kamu jangan pernah balik ke rumah aku lagi. Dan aku juga menyampaikan sama kamu, segera urus surat perceraian kita. Kamu ambil baju di rumah. Tapi emang ini nggak bisa diselesaikan baik-baik ya, Mas? Nggak ada yang perlu diselesaikan lagi, Lel. Karena kamu yang memulai, kamu harus tanggung jawab dengan apa yang udah kamu perbuat. Jadi aku nggak mau terlalu banyak basa-basi lagi sama kamu. Mulai sekarang hubungan kita udah selesai. Kamu bukan istri aku juga bukan suami kamu. Sekarang kamu pulang ambil baju kamu dan aku pulang. Aku nggak mau ngeliat kamu di rumahku lagi. Ini beneran kita mau cerai, Udah, Mas? pergi, nggak usah banyak ngomong. Kamu serius? Bener-bener mau memutuskan hubungan sama istri kamu? Ya serius lah, aku udah gak ada urusan lagi sama dia. Dan mungkin ke depan kita bisa lebih dekat lagi, saling mengenal satu sama lain. Aku cuman beberapa jam aja bareng sama kamu, udah ngerasa enak sih. Ya mungkin karena aku diperlakukan gak enak terus sama istri aku. Jadi ketika aku menemukan kenyamanan, jadi aku ngerasa ya agak sama seperti biasanya sih. Ya, tapi udahlah, mending kamu sekarang istirahat dulu. Kamu tenangin pikiran kamu, karena aku tahu kok kamu itu pasti nggak bisa mikir untuk saat ini. Apalagi kamu ditimpa masalah yang besar kan. Jadi untuk sekarang kamu rehat dulu sejenak dari pikiran kamu. Jadi cari kesenangan yang kamu pengen aja dulu, ya nggak usah mikir-mikir yang aneh-aneh. Ya sekarang sebenarnya pikiranku udah lega, cuman ya aku gak habis pikir aja. Aku udah mati-matian pengen buat dia bahagia, tapi aku malah diperlakukan seperti ini. Kamu bisa ngebayangin nggak kalau di posisi aku gimana perasaannya? Aku kerja banting tulang Sin. Aku juga udah jarang tidur, jarang berlibur, jarang kumpul sama teman-teman. Aku meninggalkan semua hobi aku cuman buat membahagiakan dia. Tapi apa balasan dia sama aku? Masa seperti ini sih? Aku heran. Mungkin nanti kamu pasti bisa mendapatkan kebahagiaan di luar sana. Kalau menurut kamu, kira-kira salah nggak aku berbuat seperti itu sama istri aku? Ya itu tergantung kamu guys. Karena kalau perasaan kamu nggak bisa dibohongi, kamu masih punya perasaan yang besar sama istri kamu. Ya aku yakin kok nggak lama lagi kamu pasti bakal kembali sama istri kamu. Aku nggak pernah menyesal dengan apa yang udah aku putuskan sih. Cuman aku menyesal karena aku terlalu polos menganggap istri aku tuh sayang dan tulus sama aku. Padahal kenyataan yang terjadi kamu udah bisa lihat sendiri. Barusan gimana sikap dia sama aku. Udah, kamu kan laki-laki, kamu nggak boleh terlihat lemah di depan perempuan siapapun. Karena kalau kamu terlihat lemah kayak gini, udah pasti perempuan masih menganggapnya kamu itu nggak bisa hidup tanpa wanita itu. Jadi di luar sana kamu juga bilang sendiri kalau kamu masih banyak banget orang-orang yang punya perasaan sama kamu ya kan? Ya benar juga sih. Tapi ya udahlah. Ya doain dulu aja, kamu nikmati kehidupan kamu sekarang. Nanti kalau emang udah ada waktunya, kamu bisa cari pengganti dari istri kamu. Atau enggak nanti kamu bisa ngobrol bebas. Udah, kalau begitu makasih ya. Yuk. Yuk.